Assalamualaikum, selamat sore saudaraku. Selamat jumpa dengan channel saya Dunia Ikan. Sore hari ini saya sengaja berkunjung ke kolamnya Pak Arifin. Ini saya kenalkan, namanya Pak Arifin ini. Ya. Baik. Pak Arifin sekarang mempunyai kolam di Desa Gunung Bunder 1, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor ya. Betul. Kurang lebih jaraknya sekitar 35 kilo ya. 35 kilo dari Kota Bogor ya. Dari Kota Bogor. Ditempuh kalau lalu lintas sedang tidak macet ya 1 jam Iya, lah ya. 1 jam. Ya, kalau dari Jakarta berapa? Jakarta 2 jam. 2 jam ya. Pak Arifin ini adalah salah satu pelanggan kami yang menggunakan pakan laju Produk Sinta ya. Dan sekarang memang mempunyai lapak ikan di Ciganjur ya. Betul. Kita akan coba bincang-bincang dengan beliau. Pak Arifin mulai usaha ikan tuh tahun berapa sih? 2017. 2017 itu jualan ikan? Jualan ikan. Oh gitu ya. Iya. Jualan ikan di Ciganjur? Ciganjur. Oh, ikan apa aja itu? Ada ikan mas, ikan lele, ikan nila, Nila, jair. Ya? Dalam kondisi hidup ya? Dalam kondisi segar, segar fresh, ya? Ya. Sumber ikannya dari mana selama ini? Ada dari Cirata, dari Bogor. Dari Bogor. Dan Subang. Dari Subang ya. Terus sekarang mempunyai kolam, ceritanya bagaimana itu jadi sudah dagang ikan tapi punya kolam gitu? Iya, alhamdulillah kebetulan waktu itu kami sering berjalan sendiri ke Bogor Barat ini, kemudian melihat lokasi ini ya alhamdulillah kami tertarik ya? Tertarik, dikenalkan melalui rekan, ya alhamdulillah tertarik dan kemudian kami usaha budidaya. Iya, awalnya dulu nyewa atau enggak apa gimana tuh? Apa langsung beli? Awalnya kami memiliki di daerah Ciasmara. Beli itu? Beli. Berapa petak tuh? Ada 5 petak. Ya selanjutnya kami sewa yang di tempatnya Pak Jemang ya. Ciasmara dulu. Kemudian di sampingnya yang 5 kolam itu kami sewa di situ selama 1 tahun, 2 tahun. 2 tahun ya. 2 tahun. Kemudian nyewa kembali yang di Gunung Bunder 2 ya. Ya itu kisaran berapa ya? 16 kolam ya. Alhamdulillah di situ berkembang, kemudian ke sini ke Gunung Bunder 1. Ya. Itulah. Lah, yang kenapa tertarik usaha budidaya ikan ini? Kan sudah jualan ikan, tinggal jualan saja gitu. Ya. Ada mungkin alasannya? Alasan pertama kami budidaya ternak sendiri itu selagi nggak ada stok dari luar. Punya ikan. Stok sendiri. Jadi penjual atau pedagang itu kadang-kadang punya kelemahan pada saat stok ikan dari luar tuh kosong. Iya, kosong. Terkadang kan cuaca di Cirata mabuk masal gitu ya. Nggak menentu. Gitu. Ya seperti itu yang Bapak sampaikan. Ada kadang-kadang mati masal. Jadi akhirnya suplai terhambat. Harga melambung. Stok kosong, ya harga melambung. Gitu ya. Jadi akhirnya ini tertarik budidaya ya. Dan waktu-waktu itu juga hampir putus asa, putus asa karena nggak ada ikan gitu. Kagak ada ikan, harga di bawah. Pakan naik. Berapa kali naik? Kalau nggak salah Oktober 2022. Wah ya, ketika krisis pangan dunia terjadi, itu kan harga pakan naik sampai berapa kali gitu ya. Kalau nggak salah bisa sampai 1 kilo itu naik sampai 1.000-2.000 ya per kilo ya waktu itu ya. Betul. Itu terguncang semua petani ya. Terguncang semua, baik di Bogor, Cirata, di Subang, dimanapun sama hampir merata itu. Oh gitu ya. Ya. Lah kemudian tantangan sekarang bagaimana itu kondisi usaha Pak Arifin untuk jualan ikannya itu sehari berapa sekarang? Alhamdulillah kalau untuk omsetan sehari-hari kami jual per hari itu 2 ton. 2 ton ya? 2 ton. Untuk ikan mas, kalau ikan nila ya kisaran 2 kintal. 2 kintal ya? Gitu. Kemudian kalau kayak ikan lele tidak terlalu banyak? Ya nggak terlalu banyak, hanya pelengkap aja. Nah untuk kegiatan budidaya sendiri total kolam sekarang sudah ada berapa nih?
dengan DJ Asmara di sini? Kurang lebih ini 24 25 ada 40-an kali ya? 25 ya sekitar 50 kolam ya? 30 aja lah. 30 ya? Ya jangan 30 kolam. Ya, jangan semuanya disampaikan. Nah, cara mengatur kolam yang begitu banyak bagaimana caranya Pak Arifin? Sementara Pak Arifin tinggalnya di Jakarta gitu. Alhamdulillah masalah suplai pakan ini dengan agen yang berada di Cibanteng ya bekerja sama ya kami didukung lah ya, didukung dari produk Sinta nih ya. Dari produk Sinta alhamdulillah ya mengenai pembayaran ya biasa keluar masuk betul lah. Ya. Saling percaya ya, lah. Saling menjaga, saling percaya. Itulah yang kami jalankan saat ini. Iya, iya. Gitu. Lah terus tantangan ke depan nih bagaimana jualan ikan selama ini yang dialami sama Pak Arifin itu? Selama 4 bulan 5 bulan masih semangat ya. Nambah semangat. Iya. Stok ada gitu ya. Alhamdulillah stok ada. Kemudian pasarnya harga bagus. Harga masih normal ya. Bagus. Kemarin kan terjadi musibah itu di Cirata Jatiluhur. Itu harga ikan kan melambung tinggi. Ya, gitu kan? kami selaku supplier ikan ya ikut prihatin juga dengan adanya musibah itu. Ya, kemudian ya di sisi lain ya kami di sini aman ya alhamdulillah. Oh, gitu ya. Di balik kemusibahan ada hikmahnya. Itu yang terjadi. Cuman kan sebagai manusiawi ya apabila ada kemusibahan ya prihatin. Lah secara teknis selama ini benih disuplai dari mana ya? Alhamdulillah Pak? Kalau pembinihan sekarang ini kan biasanya dari Subang. Ya. Ya, sekarang ini kami mencoba pembibitan sendiri. Oh, gitu. Pembesaran pun sendiri. Oh, gitu ya. Mulai dari hulu sampai pemasaran di tangannya ya. Insya Allah kami geluti sedikit-sedikit. Ya, itulah. Nah, terus pengalaman Pak Arifin menggunakan pakan tuh banyak merek kan ya, banyak macam-macam. Sekarang alasannya apa menggunakan produk Laju dari Sinta, kemudian ada Pilar ya untuk itu? Alhamdulillah. Kalau pilihan produk kami pilih antara produk Sinta. Satu dari proteinnya kualitasnya lumayan, stabil ya. Kemudian dari pertumbuhannya kelihatan ya. Kelihatan peningkatannya. Ya termasuk profit dah. Ya, menguntungkan lah bagi petani. Para petani. Cuma ada kendala apa misalkan di pakan harganya terlalu tinggi atau bagaimana, ada kendalanya? Kalau untuk saat ini terjangkau ya. Sesuai dengan harga ikan ya. Harga ikan. Oh ya. Ya ini sahabatku bisa menjadi inspirasi karena petani Pak Arifin ini sebenarnya latar belakang dari ya maaf ini pendidikan tidak terlalu ini ya, tidak bahwa orang itu semua bisa maju, tidak tergantung dari kata keuletan, pendidikan tidak begitu. Dulu sekolah di mana Pak Arifin? Dulu kami sekolah itu di daerah Purwakarta di salah satu sekolah SD ya. Ya. Ini menunjukkan bahwa orang itu berprestasi, kemudian orang berhasil itu tidak ditentukan oleh pendidikan ya. Ini adalah contoh. Pendidikan mesti diprioritaskan saat ini ya. Untuk bisa tantangan zaman lah ya gitu ya. Selanjutnya kan belum tahu juga global. Betul, globalisasi lah. Teknologinya berkembang dan sebagainya ya. Iya. Kalau produksi rata-rata dari kolam sendiri berapa Pak Arifin sekarang? Produksi ya per satu periode itu ya maksimal 4 ton, 3 ton. Oh gitu, per panen gitu ya? Per satu periode itu. Ya. Maksimal itu. Ya. Maksimal. Ya. Baik sahabat YouTube, bagi yang memerlukan ikan untuk kebutuhan Jabodetabek, nanti bisa menghubungi ke Pak Arifin ini. Pangkalannya ada di Ciganjur ya. Jalan apa tuh? Jalan Muhammad Kapi 1. Muhammad Kapi 1 nomor? Muhammad Kapi 1 Cipedak, Jakarta.
Nanti linknya bisa saya cantumkan ya, di deskripsi saya. Ada kalau di map itu udah Ipin. Oh, udah Ipin ya. Ya, itu bisa melayani kebutuhan ikan Jabodetabek ya? Non-stop. Non-stop ya, 24 jam bisa melayani kebutuhan ikan hidup, ikan mas khususnya ikan nila ya. Ikan nila. Untuk kebutuhan pemancingan maupun pasar. Daerah Jabodetabek. Jabodetabek masih bisa. Bawal tidak main ya? Bawal kadang-kadang main. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam perikanan, sampai jumpa dengan video berikutnya.